Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mendengarkan kisah-kisah menarik tentang nubuat dan mukjizat dari Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan judul Tawasul dengan Calon Rasul. Suatu saat, Mekah dilanda kekeringan yang hebat. Tumbuh-tumbuhan meranggas kering, hewan ternak kurus-kurus tak bersusu. Sebagian orang mulai dilanda kelaparan, maka pemuka Quraisy berkumpul dan berunding. Seorang di antara mereka berkata, "Mintalah pertolongan kepada Lata dan Uzza." Seseorang menimpali, "Tidak, mintalah perlindungan kepada Manat, dewa yang ketiga." Setelah lama berunding dan berdebat tanpa hasil, seorang laki-laki bernama Warokah ibnu Naufal, paman Khadijah binti Huwailid, berkata, "Aku berasal dari kabilah Naufal. Di antara kalian ada orang yang merupakan keturunan Ibrahim dan Ismail. Kusarankan, mintalah bantuan kepadanya." Orang-orang berkata, "Apakah yang kau maksud adalah Abu Thalib?" "Ya, mintalah bantuan kepadanya." Mereka menyetujui sarannya dan beranjak pergi menemui Abu Thalib yang baru saja keluar dari rumahnya mengenakan jubah kuning. Mereka berkata, "Hai Abu Thalib, lembah sudah mengering dan makhluk Allah dilanda dahaga. Bangunlah dan mohonkan hujan untuk kami." Abu Thalib berkata, "Tunggulah sampai matahari tergelincir dan angin mereda." Saat matahari hampir tergelincir, Abu Thalib keluar bersama seorang anak muda dengan wajah cemerlang seperti matahari di waktu duha, tetapi teduh seperti dinaungi awan. Ialah Muhammad. Ia sandarkan punggungnya pada dinding Ka'bah. Sambil memegang anak muda itu, Abu Thalib mengangkat tangan, berdoa memohon turunnya hujan. "Turunkanlah hujan kepada kami, wahai Tuhan kami. Kami bertawasul kepadamu dengan anak yang penuh berkah ini." Waktu itu langit bening seperti kaca. Tak ada awan setelah Abu Thalib berdoa. Awan berhimpun, datang bergulung-gulung dari berbagai penjuru. Tak lama, suara halilintar menggelegar bersautan, dan hujan pun mengguyur Mekah dan sekitarnya dengan sangat deras. Abu Thalib memuji anak muda itu, menyenandungkan puisinya yang terkenal. Awan diharapkan turunkan hujan melalui wajahnya yang cemerlang. Pelindung yatim, pelindung janda, kepadanya bernaung keluarga Hasyim yang malang. Di sisinya mereka dapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Kira-kira 30 tahun setelah peristiwa itu, seorang Arab Badui tergopoh-gopoh menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang menemuimu karena unta-unta kami tak lagi bisa melangkah dan bayi-bayi kami enggan menyusu." Kemudian ia lantunkan syair, "Kami lihat dada perawan tampakkan uratnya. Para ibu baru tak lagi menghiraukan bayinya. Dengan tangan menadah, pemuda datang merendah. Tubuhnya lunglai dan lemah, mulutnya membisu dan pedar. Di rumah-rumah kami tak tersisa lagi makanan, selain hanzal dan buir kasar bercampur bulu. Bagi kami, selain dirimu, tak ada lagi tempat berlari. Kemana lagi manusia pergi kecuali kepada sang utusan?" Usai laki-laki itu menyampaikan keluhannya, Rasulullah SAW berdiri mengenakan serbannya dan naik ke mimbar. Beliau tadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras berlimpah dengan segera tidak tertunda.
berguna tidak berbahaya sehingga payudara dipenuhi susu, tanaman tumbuh subur, dan bumi hidup lagi setelah kematiannya. Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Demi Allah, tangan Rasulullah SAW belum lagi turun dan langit sudah mencurahkan hujannya. Penduduk lembah berteriak, 'Wahai Rasulullah, banjir, banjir!' Maka Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, berkatilah kami, jangan siksa kami.' Tiba-tiba awan berpencar ke berbagai arah, melingkari Madinah seperti mahkota. Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gusinya dan berkata, 'Ya Allah, aku teringat lagi kepada Abu Thalib. Sekiranya ia hidup, pasti bahagia hatinya. Siapakah yang mau membacakan puisinya bagiku?' Terima kasih. Demikian cerita tentang tawasul dengan calon Rasul. Semoga kita bisa mengambil hikmah kebajikan di dalam cerita tersebut. Dan pada akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.